Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, yang ini Tuhan. Apakah udah pasti sama Tuhan dan Tuhan? Belum tentu. Sekarang saya tunjukin lagi. Yohanes 13 ya. Kalau ini apa sebutnya? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. sama nggak junjungan dengan Tuhan? Junjungan. Sama nggak? Panutan. Panutan, gitu ya. Ini Tuhan, ini junjungan, itu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pemirsa yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Hayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan lagi videonya Qahudun, yang mana di sini calon mu'alaf lagi berkonsultasi dengan Qahudun. Beliau dalam rangka pencarian kebenaran, mencari kebenaran Islam dengan membongkar isi dari kitab suci mereka sendiri, yaitu Bible. Biar tidak terlalu lama-lama, mari kita langsung simak videonya bersama-sama. Nah, Advent ada di sini. Nah, itu berarti Advent di bawahnya Protestan. Ini Protestan nih. Itu Katolik. Ini Ortodok. Protestan aja abad 16. Terus 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, yang ini Tuhan. Apakah udah pasti sama Tuhan dan Tuhan? Belum tentu. Sekarang saya tunjukin lagi. Yohanes 13 ya. Kalau ini apa sebutnya? Kamu menyebut aku guru dan Junjungan. sama nggak junjungan dengan Tuhan? Junjungan. Sama nggak? Panutan. Panutan, gitu ya. Ini Tuhan, ini junjungan, itu Tuhan. Jadi Yang ini Lord, gitu. yang asli yang mana? Yang asli, yang salah kali maksudnya. Yang asli lain. Tapi kalau di aslinya Ibrani-nya Kurios. Nah, kurios itu memang bisa ditujukan untuk manusia, juga bisa ditujukan untuk Tuhan. Jadi dual meaning gitu, kayak kata Gusti gitu. Kita kalau ngomong ke raja, Gusti Raja. Tapi kalau kita menyebut Allah, Gusti Allah gitu. Nah, tapi kalau di Kristen, khususnya yang di terjemahan yang LAI, kata yang tadinya bisa berarti Tuhan, junjungan, itu dirubah langsung dengan kata Tuhan gitu. Itu yang membedakan. Nah, kalau tadi saya tanya, kata God diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya apa? Tuhan, kan? Kata Lord itu harusnya diterjemahkan menjadi Tuhan. Tetapi yang terjadi di Bible-nya orang Kristen ini, kata God itu diterjemahkan menjadi Allah, tulisannya ALLAH. Kata Lord langsung diterjemahkan dengan kata Tuhan gitu. Itu karena apa? Karena ada muatan teologis dan juga ada misi penginjilan gitu. Ya, sekarang saya tunjukin lagi. Ada yang udah jadi Tuhan. Di sini coba buka Yohanes 4:19. Di sini tulisannya apa? kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Ya Tuhan. Ya. Coba di sini apa? Di sini beda. Baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di sini Tuhan, di sini Tuhan. Tuhan. Oke. Saya bukanya bahasa Inggris nih. Sebentar. Ini bahasa Inggris bilangnya apa nih? The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Sir apa? Tuhan. Tuhan atau Pak gitu lah ya. Apakah kalau sersan di Amerika terima perintah dari sersannya, kalau tentara terima perintah dari sersannya, dia jawabnya misalnya apa? Sir, yes sir gitu kan? Sir, Apa mau diterjemahkan jadi Tuhan, ya Tuhan gitu? Kan enggak gitu loh. jangan sedih. Betul nggak? Ada perbedaan gitu namanya dari Tuhan, apa, Sir, sama Pak. Ada beda gitu. Ya tapi memang di dalam Bible yang lain itu
setiap kata kurios yang ditujukan kepada Yesus langsung diterjemahkan menjadi Tuhan gitu. Oke, sekarang buka yang ini, buka ini. Tadi kan di situ Tuhan. Coba buka Yohanes 4:19. Ini TB1, ini TB2 nih. Apa katanya? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini LAI, ini terbit 74, ini terbit 75, 2023, ya 74 2023. Ini TB1, ini TB2, di sini Tuhan, di sini Tuhan. Direvisi. Berarti ajarannya harus direvisi ulang. Karena di situ udah berubah. Ini yang ketawa kameramennya. Ya kan berarti kan di situ udah direvisi sama jadi direvisi juga, pendetanya revisi lagi. Nah iya. Jadi gimana? Jangan dipakai lagi. Kita revisi gitu kan. Jangan dipakai lagi yang ini karena kan di situ udah berubah harusnya sih. Ini Tuhan, yang itu Tuhan, yang ini Tuhan, yang ini junjungan. Ini tadi apa? Revisi. Tuhan, ini kan Tuhan, ini Sir. Gimana? Iya biar nanti pendeta aku bilang ke mamiku lagi kan, itu udah berubah. Jangan dipakai lagi ayatnya. Jangan lain udah berubah. Jadi sebenarnya ini saya ceritain latar belakangnya. Kenapa kata kurios yang setiap kali ditujukan kepada Yesus langsung diartikan sebagai Tuhan. Orang Kristen juga secara umum, nggak di Indonesia aja, langsung menggunakan kata kurios yang untuk Yesus itu ditujukan bahwa itu ada arti atau makna ilahi untuk Yesus, gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa? Bukan Paulus, Philo, pernah dengar? Filsuf namanya Philo, Philo, Philo. Philo ini muridnya Plato muridnya Aristoteles. Kembali lagi ke Yunani. Jadi kurios ini sama Philo yang dia biasa membaca ini, Septuaginta ini, ya, dia akhirnya menggunakan kurios itu dikonotasikan atau ditujukan untuk Tuhan atau bersifat ilahi gitu. Jadi makanya ketika orang Kristen mempelajari kitabnya, kata-kata kurios untuk Yesus selalu diartikan ada makna ilahinya. Kira-kira gitu. Tadi udah baca ini belum ya? Yang ini tadi udah buka belum? Tadi kan saya mengatakan bahwa Kristen ada pengaruh Hellenistic filosofi ya. Kita buka. Ini namanya New American Bible nih. Ini Bible orang Katolik Amerika. Ya. Yohanes 1 ayat 1, coba baca. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Firman adalah. Bahasa Indonesia kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, ya. Bacanya ada catatan kaki yang kuning-kuningan apa tuh? Hellenistic philosophy. Itu ada pengaruh Hellenistic filosofi. Dari apa? Dari kata-kata logosnya itu. Hellenistic filosofi itu kan akhirnya turun melalui yang tadi Aristoteles, Plato, Philo ya. Jadi ajarannya Plato itu disebut dengan Platonisme gitu. Pernah dengar Platonisme? Ajaran-ajaran beberapa ratus tahun sebelum ada Yesus itu sudah ada ajaran-ajaran namanya Platonisme yang juga mungkin bermuara kepada Hellenistic filosofi itu gitu. Ini diakuin sama Bapak Gereja nih. Ini ada yang namanya Santo Augustine, Saint Augustine ya. Judul bukunya The Confessions. Ini dibaca nih. Di sini ada buku-buku Platonisme yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dengan tidak mengurangi maksudnya kata-kata in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Nah, itu otomatis terpengaruh oleh ajaran Platonisme. Assalamualaikum. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Oh. Oke. Ya. Jadi ada Hellenisme, ada paganisme, ada Platonisme, komplit dah, ya kan? Ya. Jangan sedih kan? Jangan sedih. Emakku yang sedih. Mbak yang sedih. Ya itu yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman Kristen, saudara Kristen kayak ini, kayak Billy nggak tahu gitu. Mau lagi pengakuan Bapak Gereja. Gue kadang-kadang nggak tega, tapi gimana ya? Ini harus kasih tahu. Biar lebih yakin. Biar lebih yakin ya, sebentar ya. Ada apa nih? Oh bukan. Mana sih bukunya?
Nah ini Justin Martyr pernah dengar? Martir. Ini juga Bapak Gereja kan? Nah, jangan kaget ya kayaknya. Jangan kaget lah. Ini baca nih. And when we say apa? And we say also the word who is the first word of God was produced without sexual union, that he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died and rose again and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Tahu maksudnya? Terjemahin kan? Asik. Terjemahin kan? Yes. Apa? Kok diem aja? Nggak tahu bahasa Inggris. Kirain mau menerjemahin gitu sih. Apa? Anak Jupiter. Tuh kan udah dibilang jangan kaget. Anak Jupiter. Jupiter siapa? Dewa. Dewa. Di mana? Di Romawi. Kalau Yunani si dewa Zeus, kalau di Romawi dewa Jupiter. Oke. Sekarang ada yang lucu nih. Ya. Saya tadi kan ngomong dari tadi bahwa Kristen ada pengaruh paganisme Romawi dan Helenisme Yunani kan. Kalau di Yunani itu dewa Zeus, kalau di Romawi dewa Jupiter. Oke. Buka di yang di situ Kisah Para Rasul 14:12. Buka ya. Kisah Para Rasul 14:12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus. Mereka sebut Hermes karena dialah yang berbicara. Jadi apa? Coba bacanya coba. Sebut Zeus. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena dialah yang berbicara. Oke. Coba kan baca kan yang kencang dikit. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Oke, di situ itu kan kejadiannya Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir, yang nggak pernah berjalan, disembuhkan sama Paulus. Orang-orang yang melihat menyebut Barnabas sebagai Hermes, Barnabas sebagai Zeus, Paulus sebagai Hermes. Hermes itu adalah anaknya dewa Zeus gitu kalau di mitologi Yunani kan. Sekarang kalau ini bacanya apa? Ini yang guys poin. And they call Barnabas Jupiter dan and Paul Mercury because he was the chief speaker. Oh jadi Jupiter? Kan Jupiter lagi. Kalau di situ apa? Sini Zeus. Zeus. Kok di sini Jupiter? Jupiter sama Mercury. Zeus, Hermes. Jadi yang salah Jupiter apa Zeus? Yang salah. Bagaimana? Biasa aja dong kan? Jangan gitu dong mukanya. Siapa yang ini kitab? Ya, ini juga menembel. Tapi di sini Jupiter, di sini Zeus. Nah, tanya yang salah yang mana gitu. Yang ngertiin. Hah? Yang ngertiin lagi yang salah. Baca sendiri. Di sini Tapi Jupiter beda. atau Zeus? Dia ikut Barnabas Jupiter and Paul Mercury. Ternyata aku salah selama ini. Ternyata aku Kristen yang salah. Betul? Tadi yang di situ kan Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Di sini Barnabas disebut sebagai apa? Jupiter. Paulus sebagai apa? Mercury. Mercury. Jupiter di Romawi, Zeus di Yunani. Kok bisa beda? Ini yang tadi buat terjemahin nih. Tapi ini berarti Ya. tergantung tempatnya ini. Gimana? Bisa jadi mungkin. Ini yang tadi nih yang Justin Martyr saya terjemahin ya. And when we say also that the word, jadi ketika kita berbicara mengenai firman, who is the first word of God, yaitu yang anak sulung Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa hubungan badan, and that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, Yesus Kristus, our teacher, guru kita, was crucified and died, telah disalib dan mati, and rose again, dan bangkit kembali, and ascended into heaven, dan diangkat ke langit. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Kami menyatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian percayai mengenai mereka yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Jadi Yesus disamain dengan putra-putra Jupiter. Ini yang ngomong Justin Martyr. Tadi kan Jangan sedih. jangan sedih gitu. Udah bisa ngomong jangan sedih. Jadi gitu ya, itu kenyataannya. Saya cuma bacain dari referensi ya, bukan saya mau istilahnya mau ngutak-ngutik kepercayaan orang lain, tidak. Di sini sifatnya semuanya ada dokumennya, semua saya bisa beli nih. Untuk apa? Untuk bisa membuktikan hal-hal seperti ini, perbedaan-perbedaannya apa aja, sumbernya dari mana gitu. Bukan saya mau ngutak-ngutik iman orang gitu ya. Jangan sedih. Harus nyari yang benar. Ya, sekarang kan kita gini, kalau kita sedang mencari kebenaran, kan kita harus berdasarkan literasi, jangan cuma katanya gitu loh.
kebanyakan yang kita alami dari kecil itu kan katanya. Yang dikhotbahkan pendeta di depan mimbar aja belum tentu sama main di sini. Bisa juga dia menggunakan apa pemikirannya, pemikiran agamanya gitu. Yang tadi dibaca ada bagian ini pasti tidak asli kan ditulis. Awalnya adalah sebuah catatan di pinggir halaman gitu. Mereka kalau menuliskan 2 kolom nih, ada yang di pinggir halaman, ada yang di tengah halaman itu karena suka ada catatannya. Nah yang tadi kasus itu 1 Yohanes 5:7, catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Artinya apa? Diangkat derajatnya jadi ayat. Yang tadi pemikiran agama dijadikan agama gitu. Jadi kalau sudah begitu, berarti kan di dalam sini ini kan tidak murni atau apa ya? Tidak murni yang disebut agama, tapi ada pemikiran agama yang dimasukkan ke dalam sini. Dan itu tadi bukan cuma 1 loh, banyak loh. Tadi saya kasih contoh tuh, karena saya anggap itu sebagai bukti teks bahwa di dalam kitab Kristen ada ajaran Trinitas. Ternyata cuma 2. Yang satu Matius 28:19 yang tadi bilang katakan apa? Pergilah ke seluruh apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama. Ada 3 nama yang disebut nih, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tapi tidak dibilang 1, gitu kan? Itu pun ayat sisipan di abad kedua. Yang kedua 1 Yohanes 5:7 disebut nih ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya 1. Nah itu kan yang disebut sebagai ajaran Trinitas gitu. Ternyata ini juga ayat pasti tidak asli. Jadi kalau ada 2 ayat yang mengajarkan konsep Trinitas, yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas, ternyata tidak asli, nah bagaimana? Bagaimana? Jangan sedih. Terus kalau Nabi Muhammad sendiri ada nggak nih? Ada nggak nih? Kalau Nabi kita kan katanya ada tuh. Di mana ada di mana? Kitab sebelumnya. Oh ini sebentar. Ini dari tadi nggak ada yang minum ya? Udah disediain minum, nggak diminum. Ntar saya diprotes sama penonton. Beneran, banyak yang protes itu tamu nggak dikasih minum gitu. Ada. Ini kalau ditanya apakah Nabi Muhammad SAW ada di kitab-kitab sebelumnya. Nah kitab-kitab sebelumnya ini kitab-kitab yang mana? Kalau yang namanya kitab-kitab sebelumnya, ini kita harus identifikasi dulu. Di dalam Quran sering disebut ada yang namanya kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, betul kan? Di Quran disebutkan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Taurat, Zabur, Injil itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya Kristen? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, ini mau bukan orang Islam juga nih saya tanya. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya Kristen? Berani jawab nggak? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Mendingan bilang nggak tahu. Kalau orang Islam nggak haram bilang nggak tahu ya. Kalau pernyataan saya, Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa enggak? Setuju. Oke. Pertanyaannya, apakah Bible-nya Yahudi ini yang nulis Nabi Musa dan Nabi Daud? Apakah Bible-nya orang Kristen itu yang nulis Yesus? Berani jawab? Nggak tahu juga. Saya udah jelasin, saya udah pelajarin bahwa yang disebut dengan 5 kitab Musa ya atau Pentateuch, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini ternyata menurut orang-orang Kristen sendiri ya itu bukan tulisan Musa. Oke? Tulisan siapa? Tulisan orang-orang Israel yang sedang dalam pembuangan Babel di Babilonia di abad ke-6. Ketika orang-orang Israel dikuasai oleh, sebelumnya kan Israel Utara dikuasai Assyria, kemudian datanglah Babilonia dikuasai oleh Babilonia. Ketika dikuasai oleh Babilonia, orang-orang Israel ini dibuang ke Babilonia. Nah ketika di Babilonia inilah orang-orang Israel itu menulis ini gitu. Ya, yang nulis juga ternyata beberapa sekolah, namanya mazhab lah gitu kalau di Islam ya. Islam pasti tahu mazhab, sekolah-sekolah lah. Sekolah apa? Sekolah Yahwis, Elohis, Deuteronomis, sama Priestly. Yang mana ada 4 mazhab yang masuk ke dalam 5 kitab Musa tadi. 4 sumber cerita masuk ke dalam Pentateuch atau Taurat gitu. Maka itu di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan banyak kontradiksi. Banyak kontradiksi karena sumbernya 4 gitu. Yang masuk ke dalam 5 kitab ini gitu. Oke. Terus kemudian apakah kitab Mazmur yang di sini atau Zabur, apakah tulisannya Nabi Daud? Ternyata bukan juga. Yang ngomong siapa? Ahli-ahli Bible juga yang ngomong bahwa itu ternyata yang nulis lebih dari 1 orang gitu. Oke. Sekarang yang itu, yang 4 gospel. Tadi kita udah bahas kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes udah jelas-jelas bukan orang yang nulis itu bukan orang yang pernah ngopi bareng Yesus gitu. Jadi bukan murid-murid Yesus. Jadi bisa disimpulkan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi dan bukan Bible-nya orang Kristen. Lalu yang mana? Lalu yang mana? Nah, kalau ditanya lalu yang mana? Tadi kan saya bilang Taurat, Zabur, Injil itu wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu bentuknya gimana? Bentuknya gimana? Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Jadi yang namanya wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh nabinya ke dalam kolbunya. Betul? Setuju ya? Ketika nabi itu mengajarkan kepada umat-umatnya, itulah yang disebut dengan wahyu yang diberikan kepada bangsa Israel. Jadi ketika nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Ya ikut sama nabinya gitu. Ada nggak kitabnya? Sudah nggak ada kitabnya.
kitab dalam bahasa Arab ya, itu artinya bukan hanya wahyu yang dibukukan, tapi artinya bisa hukum, ketetapan, perintah. Gitu. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW namanya sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil, Taurat dan Injil yang mana? Apakah yang ini dan yang itu? Bukan, sudah nggak ada, sudah ikut bersama nabinya gitu. Paham ya? Jadi ini bukan Taurat, Zabur, dan itu bukan Injil yang dimaksud oleh Quran, karena ini tulisan-tulisan orang-orang yang jauh setelah nabi-nabinya. Ini disusun tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya abad ke-15, 14 sebelum Masehi. Bedanya udah 1000 tahun. Nggak mungkin Musa yang nulis gitu. Nabi Daud hidupnya abad kira-kira 11 sampai 10 sebelum Masehi. Bedanya 500 tahun. Gitu. Terus ada bagannya tuh. Bagan penulisan kitab-kitab tuh, dari mulai hikayat-hikayat sampai turun menjadi ini, terus menjadi Septuaginta, sampai menjadi kitabnya orang Kristen. Yang ada jauh sekali antara nabi yang menerima kitab dengan penulisan ini. Ya, jadi kalau ditanya kitabnya mana, ya sudah nggak ada, udah ikut nabinya. Kalau wahyu kan itu konotasinya yang menerima adalah nabi. Kalau kita ngopi dapat apa? Wahyu apa? Ilham. Kalau kita ilham, ya kita manusia biasa, bukan nabi, bukan terima wahyu, terima mendapat ilham gitulah. Sampai sini paham ya? Ada lagi? Nah, penulisan. Sekarang kalau kitab ini kita tadi udah dengar ya, disusun kapan-kapan oleh siapa, itu juga. Kalau Quran bagaimana? Nah, harus tahu dong. Kan kalau Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Kemudian Nabi kan membacakan di depan sahabat-sahabatnya. Membacakan ini maksudnya mengucapkan, bukan membaca dari tulisan, bukan. Mengucapkan dari ingatan gitu, ya. Bahasa Indonesia kan memang minim, jadi dia itu membacakan di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang mendengar itu mereka menulis, ya. Setelah mereka menulis, mereka juga membaca di depan Nabi. Dicek sama Nabi, bacanya benar nggak gitu. Kalau bacanya benar, baru disimpan tuh catatannya. Nah, catatan-catatan ini itu yang disimpan oleh para sahabat. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, nggak sampai 2 tahun, catatan-catatan ini dikumpulkan, dijadikan satu mushaf begini, mushaf Quran gitu. Atau inilah dengan terjemahan. Dijadikan satu mushaf, ini kecil banget ya, harus gede lah sini. Yang mana ya? Nih lah, anggaplah ini. Nah, nih. Nah, kalau ini kan bagus nih tuh, ada nama gue lagi. Ada yang ini, ada yang pengen belum dapat gitu ya. Nah, catatan-catatan itu masuk ke dalam satu mushaf atau satu kitab begini. Nama prosesnya bukan dikanonisasi, tapi dikodifikasi. Kodifikasi itu artinya apa? Yang mereka sudah pernah baca, yang mereka sudah hafal, itu dibacakan lagi di depan satu komite. Satu komite ini yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang hafal Quran gitu. Dibacakan depan komite, benar bacanya masuk dalam mushaf gitu. Itu yang kodifikasi yang pertama kali pada zaman Khalifah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu disebabkan karena banyak penghafal Quran yang ikut perang meninggal gitu, perang di Yamaman. Setelah sahabat Abu Bakar meninggal, diteruskan sahabat Abu Bakar Umar bin Khattab 2 tahun, 10 tahun. Setelah sahabat Umar bin Khattab meninggal, dibunuh oleh orang, itulah ya, saya nggak usah sebutin lah di sini lah. Nanti boleh belajar. Diteruskan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan ini, Quran dikodifikasi ulang. Kenapa dikodifikasi ulang? Karena banyak orang-orang membacakan ayat Quran itu dengan dialek yang berbeda. Itu adalah laporan dari salah seorang panglima tentaranya Khalifah Utsman bin Affan itu ketika ada perang di Azerbaijan. Pulang dia ke Saudi, lapor kepada Khalifah Utsman bahwa di sana ada orang hampir bunuh-bunuhan gara-gara bacaan Qurannya berbeda. Akhirnya diulang, dibikin mushaf lagi menggunakan master yang pertama kali gitu. Master yang itu disimpan di dalam rumah anaknya sahabat Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, dipinjam jadi master. Setelah dikodifikasi ulang, dibikinlah beberapa salinan, dikirim ke beberapa tempat kota-kota yang memang menjadi kuasa Islam pada saat itu. Nah, itu yang disebut dengan kodifikasi Quran. Nah, Quran diturunkan dalam tradisi lisan, artinya apa? Dengan tradisi hafalan gitu, bukan dengan tradisi tulisan begini. Kalau dengan tradisi tulisan akan terjadi perbedaan-perbedaan begitu, karena manuskrip-manuskripnya banyak sekali gitu. Memang lebih banyak ini kitab Bible, manuskripnya ya, ribuan. Bahkan kalau untuk yang 4 gospel aja di atas 5.000 naskahnya. Tapi dari di atas 5.000 itu tidak ada 2 yang identik. Nah, kalau ditotalkan yang perjanjian baru bisa sampai 24.000. Tapi juga dari 24.000 itu tidak ada 2 yang identik. Gitu. Kalau Quran bagaimana?
Quran ketika pada kodifikasi yang kedua pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu, setelah menjadi master yang final, Quran-Quran lain yang mushaf-mushaf lain yang bacanya beda-beda itu dibakar. Dibakarnya karena bacaannya berbeda pada saat itu di depan Utsman gitu. Jadi supaya bacanya sama, distandarisasi dengan bacaan yaitu bahasa Arab dialek Quraisy gitu. Ya, yang lain dibakar. Tetapi kan mungkin udah ada sebelumnya orang mencatat, sudah pindah tempat dan segala macam. Jadi sekarang di seluruh dunia kita mengenal ada beberapa versi Quran, tetapi versinya bukan versi beda jumlah surat, bukan beda jumlah nomor ayat. Kalau nomor ayat itu hanya masalah sistem penomoran ayatnya aja. Ada Quran yang kalimat basmalah diberi nomor, ada yang tidak gitu ya. Tetapi jumlah ayatnya sama, jumlah suratnya sama. Bukan seperti yang ini 73, yang tadi 66, yang itu 78, 81, nggak begitu. Quran semuanya sama jumlah suratnya. 114 surat, sistem penomoran ayatnya hanya mungkin berbeda sedikit, tapi jumlahnya itu sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang seperti ini. Contoh hanya di masalah pengucapan. Misalnya di Indonesia, kalau kita baca Malik Yaumiddin, gitu kan? Kalau di Maroko bacanya gimana? Malik Yaumiddin, cepet ya, nggak dipanjangin gitu. Perbedaannya apa? Perbedaan dialek gitu. Dialek itu contohnya misalnya seperti itu, Erik kan katanya orang Sunda tuh. Katanya orang Sunda tuh nggak bisa ngomong F ya, Erik. Tuh pakai P lagi ngomongnya. Ya, jadi seperti itu, lidah orang kan beda-beda. Orang Jepang juga tidak bisa mengucapkan huruf tertentu gitu. Nanti orang Australia ngomong Friday, hari Jumat ngomongnya gimana? Friday gitu. Karena memang dialek orang, lidah bangsa-bangsa berbeda. Nah, kalau di Quran kurang lebih seperti itu, ya. Dan Quran ini Allah sendiri yang berfirman bahwa kami yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Menjaganya dari mana? Nah, kami itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala disebut dengan kami itu untuk menunjukkan keagungan. Ya. Contoh misalnya, kalau Ratu Inggris ngomong, kami akan membuat program baru. Gitu. Ratu Inggris satu atau banyak? Tetap satu, tapi di belakang dia kan ada pembantu-pembantunya. Makanya dia bilang pakai kami. Gitu. Presiden misalnya ngomong di depan DPR, kami akan memperbaiki sistem pemerintahan kami. Gitu. Presidennya banyak apa satu? Satu. Menterinya banyak. Gitu. Makanya dia pakai kami. Begitu juga kalau di sini disebut kami, artinya Allah Subhanahu Wa Taala melibatkan ya pembantu-pembantunya, malaikat-malaikatnya gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya, yang menjaga siapa? Penghafal Quran. Udah jutaan sekarang yang ngafalin Quran. Jadi kalau semua kitab yang berbentuk fisik begini ya, atau berbentuk soft copy program misalnya, di seluruh bumi dihancurin, dimusnahin, bakal ada lagi nggak? Sebentar, panggil aja penghafal Quran, suruh bacain 2 hari juga jadi gitu. Tapi kalau ini semua fisik Bible di seluruh bumi, soft copy-nya di komputer, di handphone, semua dimusnahin, bakal ada lagi nggak? Nggak ada, itu bedanya ya. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, itulah konsultasi mu'allaf dalam mencari kebenaran, dalam mencari hidayah. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sedang mencari kebenaran itu oleh Allah diberi hidayah sehingga login Islam ya. Dan mudah-mudahan ketika sudah masuk Islam menjadi orang yang istiqomah, husnul khotimah. Dan terkhusus untuk Kohdodi, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa terus berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menyebarkan agama Allah ke seluruh penjuru dunia, baik melalui media sosialnya ataupun dengan kajian-kajian kristologinya, sehingga semakin banyak orang-orang mengenal Islam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saudara-saudara kita dari kaum Nasrani, yaitu Kristen ataupun Katolik yang lagi mencari kebenaran Islam, mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah sehingga mereka bisa masuk Islam dan menjadi orang yang Islam yang istiqomah dan terutama husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allah, demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.